Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 dari Farmasi kelas C. Pada praktikum kali ini tentang pengamatan mutu sifat dan campuran, kelompok kami berkesempatan akan menjelaskan tentang pengamatan kecepatan sedimentasi. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami, mengetahui, serta menentukan kecepatan sedimentasi suatu suspensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mayura Nadia Elmustari, NIM 19330089, dan ada rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitriadi, NIM 19330087. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Anishifa Ardestan, NIM 19330088. Perkenalkan, nama saya Nurvita Aini, NIM 19330090. Saya Maulidia Ananda Pratama, NPM 19330091. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, yuk kita kenali dulu alat-alatnya seperti apa. Berikut alat-alat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurvita Aini. Perkenalkan, nama saya Nurvita Aini, NIM 19330090. Jadi, saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan pada saat praktikum farmasi fisik pengamatan mutu sifat bahan campuran. Timbangan analitik berfungsi untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Yang kedua, ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Ketiga, ada beker glass. Beker glass berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan suatu cairan. Prosedur pembuatan suspensi antasida. Pertama, aquades sebagai pelarut dididihkan, kemudian dinginkan dalam keadaan tertutup. Kedua, penimbangan gel aluminium hidroksida kering beserta bahan-bahan pembantu yang lain. Kemudian haluskan bahan-bahan padat yang digunakan atau diair sampai rentang ukuran partikel tertentu. Kemudian ke dalam mortir yang lain, masukkan NaCmC, kemudian tambahkan aquades sebanyak bobot NaCmC. Gerus sampai terbentuk massa jernih. Di dalam mortir, masukkan gel aluminium hidroksida kering, tambahkan gliserin sebagai pembasah. Gerus kuat sampai homogen. Tambahkan zat pensuspensi NaCmC ke dalam campuran aluminium hidroksida, aduk homogen. Larutkan sorbitol, sukrosa, dan sakarin dalam air, kemudian tambahkan ke dalam campuran tersebut, aduk homogen. Larutkan Na-benzoat dalam air 1:1,18, kemudian ditambahkan ke dalam campuran, aduk homogen. Tambahkan minyak peppermint ke dalam campuran, aduk homogen. Tambahkan aquades sedikit demi sedikit, aduk homogen, kemudian masukkan ke dalam botol yang telah ditara terlebih dahulu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang SOP pengamatan kecepatan sedimentasi. Nah, yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan deteksi aquades. Kedua, goyang-goyangkan Erlenmeyernya sampai bahan larut. Yang ketiga, kita pindahkan ke gelas ukur agar kita mengetahui ukuran larutannya. Dan kemudian kita pindahkan lagi ke beker glass. Yang kelima, kita ulangi langkah-langkah tersebut selama 5 kali dalam 1 menit agar mengetahui perbedaannya. Yang keenam, sampel ditimbang dengan menggunakan piknometer. Setelah ditimbang, selanjutnya kita mengukur viskositasnya. Mengukur dengan alat viskometer. Nah, yang terakhir,
8 sampel tersebut disedot dengan pipet mort, lalu kita masukkan ke dalam alat viskometer. Nah, kita hitung waktunya dan kita dapat hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maira Nadia Ayu Lestari, NIM 19330089. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan kecepatan sedimentasi suatu suspensi. Berikut caranya. Di sini sudah diketahui data dari suspensi antasida, yaitu ada volume awalnya diketahui 100 mili. Kemudian selama 3 hari menghasilkan tinggi endapan yang berbeda-beda. Pada hari pertama tinggi endapannya mencapai 95, pada hari kedua tinggi endapannya mencapai 92, dan pada hari ketiga tinggi endapannya mencapai 90. Selanjutnya, rumus untuk menghitung kecepatan sedimentasi yaitu volume akhir dibagi dengan volume awal. Karena volume akhir di sini belum diketahui, maka kita harus menghitung atau mencari volume akhirnya dahulu. Rumusnya yaitu volume awal dikurang dengan tinggi endapannya. Kemudian cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung volume akhir yaitu volume awal dikurang dengan tinggi endapan. Di sini untuk perhitungan hari pertama yaitu karena di sini sudah diketahui volume awalnya 100 mili, maka langsung saja 100 mili dikurang dengan 95 sama dengan 5 mili. Kemudian untuk perhitungan hari kedua dan hari ketiga rumusnya sama. Volume awal dikurang dengan tinggi endapannya. Volume awalnya 100 mili dikurang dengan tinggi endapannya yaitu 92 sama dengan 8 mili. Kemudian untuk hari ketiga 100 mili dikurang dengan 90 sama dengan 10 mili. Kemudian setelah sudah diketahui volume akhir semuanya, barulah kita bisa menghitung kecepatan sedimentasinya. Rumusnya yaitu volume akhir dibagi dengan volume awal. Jadi untuk perhitungan F hari pertama ini 5 mili dibagi dengan 100 mili yaitu 0,05. Untuk hari kedua perhitungannya sama, 8 mili dibagi 100 mili sama dengan 0,08. Untuk hari ketiga 10 mili dibagi dengan 100 mili sama dengan 0,1. Dari data perhitungan yang sudah dihitung dapat disimpulkan bahwa kecepatan pengendapan pada suspensi antasida ini tidak baik karena pada data perhitungan nilai F tidak ada yang mendekati 1. Karena syarat dari kecepatan sedimentasi ini yaitu suspensi yang baik memiliki nilai F yang mendekati 1. Saya Ridwan Fisyadi, NIM 19330087. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengamatan kecepatan sedimentasi. Kesimpulannya adalah sedimentasi merupakan proses pemisahan antar komponen atau partikel berdasarkan perbedaan densitasnya melalui medium alir. Dua macam fraksi pemisahan, yaitu fraksi supernata dan fraksi padat. 3 gaya partikel jatuh bebas pada sedimentasi yaitu gaya gravitasi, gaya apung, dan gaya gesek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.